Anda pernah keseleo atau terkilir? Pasti rasanya cukup menyakitkan. Bahkan kalau parah, keseleo bisa mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Keseleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan yang menghubungkan dua atau lebih tulang pada sendi. Keseleo paling sering terjadi pada bagian kaki seperti mata kaki, jari, dan lutut. Tapi keseleo bisa juga terjadi pada bagian tubuh lainnya seperti sikut, tangan, bahu, dan leher. Keseleo biasanya terjadi jika melakukan sebuah gerakan yang secara spontan bertabrakan dengan orang atau benda lain, dan juga berjalan atau berlari di dataran yang tidak rata. Gejala yang timbul pada keseleo tergantung pada tingkat keparahannya, antara lain nyeri di sekeliling sendi, memar dan bengkak pada sendi, serta ketidakmampuan sendi menyangga beban. Tingkat keparahan keseleo bergantung dari seberapa berat kerusakan ligamen yang terjadi. Keseleo juga dapat dialami siapapun, dengan beragam aktivitas, baik oleh orang yang jarang berolahraga maupun atlet yang berlatih setiap hari. Banyak masyarakat Indonesia meyakini pengobatan bagi keseleo adalah dengan cara diurut. Pengurutan untuk keseleo tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Alih-alih sembuh, malahan pengurutan dapat menyebabkan trauma pada otot, ligamen, tendon, dan memperparah peradangan yang terjadi. Benarkah demikian? Apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi keseleo? Dapatkan jawabannya dalam penjelasan dokter di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Nah, itu tadi tentang keseleo. Biasanya emang kebanyakan orang keseleo langsung diurut. Kalau Bekti gimana? Pernah nggak? Pernah tuh. Pernah. Ceritanya gimana? Tapi jangan cerita dulu. Sudah ada Dokter Ibrahim Agung di sini. Terima kasih banyak dokter sudah hadir. Sama-sama. Nah, langsung silakan konsul. Jadi begini dok. Ini konsultasi ya. Konsultasi langsung. Ya, okay. Jadi waktu itu saya lagi mau show gitu dok. Jadi dari belakang ya, terus kemudian madep ke depan gitu kan, puter kan loncat set gitu dok. Nah pas landing gitu ya dok ya. Ini kaki tuh kayak slok gitu dok, yang kaki sebelah kanan ini. Lututnya ya? Lalu pas lagi saya menumpul langsung geletak itu sakit banget dok sampai sekarang. Nah ini sesuai dengan fakta dan mitos kita kali ini ya. Kalau keseleo itu katanya bisa sembuh dengan cara diurut. Fakta atau mitos dok? Ya, ini memang kebiasaan orang Indonesia ya. Kalau memang keseleo, jatuh dan lain sebagainya, biasanya langsung dipijit atau diurut. Betul. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah mitos. Mitos. Karena memang ketika keseleo, tadi sudah dijelaskan, ada beberapa struktur yang mungkin akan ada di dalamnya. Tulang, tendon tuh ujungnya otot ya. Ujungnya otot. Ada juga ligamen ya. Ligamen itu struktur yang sangat penting karena dia menghubungkan antar tulang dengan tulang. Nah, biasanya kalau kita diamkan saja sebenarnya, biarkan tubuh dapat menyembuhkan diri sendiri, penyembuhan akan maksimal. Nah, seringkali manipulasi dari luar berupa pemijatan itu malah membuat peradangan semakin berat. Jadi sebenarnya seperti luka dipencet-pencet gitu ya. Betul. Ya? Karena memang lagi luka sebenarnya di dalam. Betul. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nggak boleh nih ya, kalau misalnya keseleo, abis itu langsung diurut. Ya, tidak jangan. boleh. Oke, selanjutnya ini related dengan mitos atau fakta selanjutnya nih. Tanpa diobati, keseleo dapat sembuh dengan sendirinya. Mitos atau fakta dok? Ini fakta. Fakta ini ya. Jelas. Jadi memang tubuh kita punya kemampuan untuk self healing. Dia untuk sembuh sendiri itu bisa. Seperti contohnya ketika keseleo, tadi sudah saya jelaskan bahwa ligamen akan mengalami peradangan. Fase peradangan biasanya 3 sampai maksimal 7 hari. Kemudian setelah peradangan dia akan diikuti proses penyembuhan ya. Nah, penyembuhan inilah yang akan dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor. Tapi ada prinsipnya dia akan sembuh sendiri untuk bisa benar-benar kembali berfungsi sebagaimana seharusnya. Jadi itu lebih baik pada saat ada pembekakan seperti itu jangan diurut ya, tapi diurut. apa itu dok? Kompres pakai ice, pakai es. Betul. Air es aja cukup gitu dok? Es batu boleh dikompres di titik-titik yang nyeri atau yang bengkak kira-kira 10 sampai 15 menit. Kita bisa ulang 2 sampai 3 kali satu. Nah, ini ada juga nih ramuan nenek moyang nih katanya nih ya. Ramuan beras kencur itu dapat meredakan pembekakan pada keseleo. Fakta atau mitos, Dok? Ini beras kencur ya. Beras kencur, betul. Jadi memang beras kencur saya juga coba cari-cari. Jadi dioleskan gitu, Dok? Dioleskan, betul. Sebenarnya beras kencur memiliki antioksidan, betul ya. Tapi kalau kita kan
namanya kedokteran punya evidence, Ya. punya bukti. Ya. Belum banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kalau keseleo diberikan beras kencur langsung sembuh. Jadi saya jawab ini adalah mitos. Mitos. Oh. Nah, selain indra bekti yang tadi keseleo, ternyata masih ada nih teman-temannya indra bekti, artis-artis dan juga bahkan atlet nih yang Ya, sering atlet. banget keseleo. Kenapa ya? Coba kita lihat sama-sama. Pernahkah Anda mengalami keseleo? Jika iya, hal ini pasti membuat pergelangan kaki maupun pergelangan tangan terasa sakit akibat adanya robekan dan peradangan pada ligamen. Namun keseleo bisa juga terjadi karena penggunaan otot yang berlebih, dengan posisi yang tidak tepat. Berikut ini ada tokoh dan atlet yang pernah mengalami keseleo, seperti mantan Presiden Argentina, Cristina Kirchner. Tokoh yang sempat menjadi presiden perempuan pertama yang dipilih secara langsung ini pernah menjabat 2 periode pada tahun 2007 hingga 2015 lalu. Sempat mengalami keseleo di bagian kakinya, Cristina Kirchner bahkan dirawat di rumah sakit akibat pergelangan kakinya terkilir hingga membatalkan agenda-agenda publik. Wanita asal Argentina ini diharuskan beristirahat di kediamannya di Provinsi Santa Cruz. Tokoh selanjutnya adalah Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ke-9 ini menjabat sejak tahun 2009 hingga saat ini. Pada tahun 2012 lalu, Netanyahu terkilir pada bagian pergelangan kakinya saat berpartisipasi pada pertandingan sepak bola Arab Yahudi bersama anak-anak di Yerusalem Kraft Stadion. Setelah 5 menit bermain sepak bola, Netanyahu terjatuh dan tidak bisa lagi menyentuh bola, hingga membatalkan seluruh pertemuan fraksinya karena cedera ankle yang cukup parah saat itu. Berikutnya adalah anggota dari kerajaan Inggris, Pangeran Harry atau dikenal sebagai Prince Harry. Putra kedua dari Pangeran Charles dan Putri Diana ini mengalami keseleo pada tahun 2011 lalu. Pangeran Harry mengalami keseleo di bagian pergelangan kakinya. Dilansir dari media Inggris, Pangeran Harry mengadakan pesta bersama teman-temannya di sebuah hotel hingga Harry melompat dari balkon hotel setinggi 6 kaki hingga berakibat mencederai pergelangan kakinya. Terakhir adalah seorang pesepak bola profesional, Cristiano Ronaldo, yang mengalami terkilir pada lututnya. Pesepak bola yang kini berada di klub Juventus ini cedera dalam bentrok laga final di Euro 2016 lalu saat menghadapi tuan rumah Prancis. Pemain terbaik dunia itu cedera di lutut kirinya setelah bertabrakan dengan pemain asal Prancis Dimitri Payet. Akibat keseleo pada lututnya, ia hanya dapat bermain selama 25 menit sebelum ditandu keluar oleh tim medis saat itu. Masih bicarakan tentang keseleo ini ya dok ya. Nah ini Oke. ada fakta atau mitos, Ya. baluran minyak panas dapat mengatasi keseleo. Jadi misalnya kayak apa tuh balsem gitu ya, Iya. atau minyak-minyak, Ya. minyak tawon gitu. Jadi Mitos atau fakta nih dok? ini adalah mitos. Mitos. Ya. Mitos. Tapi kenapa enak? Iya, Ini kan yang rasanya sering enak ya, ya. rasanya Iya, iya. enak. Karena kan kita sedang ada proses peradangan Iya. tadi. Dan peradangan itu menimbulkan keluhan nyeri. Ya. Kalau kita berikan baluran minyak panas, nah maka keluhan nyeri itu akan digantikan sensasinya panas itu, iya, oleh betul. si panasnya. Sebenarnya prosesnya masih ada nggak? Masih ada di dalamnya. Iya. Tapi karena sensasi rasanya digantikan oleh panas, maka seolah-olah nyerinya berkurang. Oh, gitu. Padahal prosesnya tetap berjalan dia. Nah. Dan minyaknya itu tidak menyembuhkan prosesnya Iya, sebenarnya. baik. Oh gitu. Nah, ini ada lagi nih mitos atau fakta berikutnya. Agar segera pulih bagi yang terkena keseleo, itu tidak boleh digerakkan areanya. Jadi mitos mungkin atau digips fakta, dulu gitu Dok? ya dok. Ini fakta. Oh Fakta. Betul. Betul. Nggak boleh digerak-gerakin Les, dok. ya. Akan makin Betul. menambah radang ya. kalau Menambahkan disuruh radang, bergerak. betul. Jadi memang salah satu kunci pertama ketika kita mendapatkan cedera atau keseleo adalah proteksi. Ya. Proteksi itu berarti membuat struktur yang kita mengalami kerusakan, kita jaga sehingga tidak ada perubahan atau pergerakan lebih banyak.
Contohnya tadi kalau di ankle kita bisa berikan ankle brace ya untuk mencegah agar ankle-nya tetap stabil dalam posisi seperti itu. Nah, sekarang kita bayangkan kalau dia mengalami penyembuhan dalam satu posisi yang sama, maka penyembuhannya akan lebih cepat. Begitu. Tapi kalau misalnya dia bergerak-gerak, baru mau sembuh sudah bergerak. Baru mau sembuh sudah bergerak, sehingga penyembuhan akan lebih lama. Istirahatnya berapa lama tuh, Dok? Istirahatkan tergantung kondisi ya. Kalau memang fase akutnya biasanya 3-7 hari, itu bagus. Tapi kalau untuk ankle khususnya, keselio pada ankle dia agak lama. Dia butuh kira-kira 6 minggu baru akan beneran Kenapa bagus. kok bisa 6 minggu? Ya. Tadi 6 minggu itu kalau 6 ankle minggu. itu, Dok. Kenapa, Dok? Kenapa itu lebih lama? Jadi memang ada struktur yang rusak dan setiap struktur yang rusak dia akan mengalami proses regenerasi atau penyembuhan sendiri sebenarnya. Nah, biasanya pada 2 minggu pertama itu fase akut. Jadi dia itu akan meradang ya, yang tadi saya sudah Bengkak, sebutkan, begitu ya. bengkak, merah, nyeri. Setelah proses peradangan berkurang, maka dia diikuti oleh proses penyembuhan. Nah, biasanya penyembuhan memang 3-4 minggu. Sehingga totalnya dari pertama onset keselio sampai dia benar-benar bagus kurang lebih 6 minggu. Jadi makanya harus pakai tongkat. Betul, gitu ya, harus Dok, pakai ya? tongkat, dijaga, kalau perlu pakai gips atau back slap untuk mempertahankan agar dia tidak banyak pergerakan. Betul, betul. Nah, ini ada fakta dan mitos yang beredar lagi, Dok. Ya. Nah, sekali keselio di daerah tertentu, itu rentan terkena keselio lagi, Dok, gitu. Seperti ini, saya nih mungkin ya, Dok ya, di lutut ini. Itu fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Oh, bener. Emang pantas. Kadang-kadang kalau saya lebih banyak Aktif, aktivitasnya, ya? lagi joget, Ya. atau lagi lari, kadang suka takut kalau lagi lari tuh, Dok. Lari dari kenyataan apalagi tuh, Dok. Sakit banget Jauh rasanya. banget kayaknya ya, Pak ya. Itu kadang-kadang suka geletek gitu, Dok. Aduh. Iya, iya, iya. Terus diapain? ya, Dok? Ini Tapi fakta. itu fakta ya, Dok? ya? Betul. Jadi biasanya tadi ya, tata laksana kita di awal, kalau di awal setelah kejadian, kita benar penanganannya, Iya. maka kansnya untuk rusak lagi atau untuk masalah di kemudian hari biasanya kecil. Oh, ya. Tapi kalau di awal, kita salah tata laksananya, biasanya resikonya akan berulang nanti di kemudian hari. Karena penyembuhannya tidak sempurna. Ya, tadi mungkin ligamennya sebenarnya robek, tapi karena tidak diistirahatkan, tetap dipakai untuk berjalan, akhirnya dia tetap robek, walaupun sudah lama. Begitu. Akhirnya di daerah tersebut akan jadi titik lemah yang memungkinkan untuk cedera baru atau keselio berulang. Oke deh. Nah, selanjutnya masih ada mitos fakta selanjutnya, yaitu jika keselio dalam waktu yang panjang dapat menyebabkan kelumpuhan. Mitos atau fakta, Dok? Ini mitos ya. Oh, aduh, mitos. Aku udah ngeri aja tuh. Tadi keselio gitu kan, takutnya lumpuh, Dok. Iya. Kalau kelemahan mungkin, tapi kalau sampai lumpuh tidak. Ya, walaupun ada kerusakan, biasanya kalaupun kita lihat-lihat, mungkin dulu kita pernah keselio, pasti pernah ya, pasti pernah. Tapi nyatanya sampai sekarang ya, alhamdulillah kita masih tetap jalan seperti Iya, biasa. betul. Tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, mungkin ada titik di daerah tubuh kita yang lebih lemah. Gitu, tidak sampai lumpuh tapi lemah dibandingkan dengan sisi satunya. Oh. Jadi kalau lumpuh tidak, Ya, tapi kalau ada kelemahan itu sangat mungkin. Iya sih. Ya lemah itu tadi saya lemah di sini Betul, tadi. mungkin tuh, di lutut kanannya lutut lebih tadi lemah kanan. dibandingkan lutut kiri. Baik, ini fakta dan mitos terakhir, Dok. Keselio itu dapat membuat susunan otot dan saraf berubah. Fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Bisa berubah bagaimana tuh, Dok? Jadi balik lagi sebenarnya ke tata laksana di awal. Kalau di awal keselio, kita urut, kita lakukan banyak pergerakan dan lain sebagainya, penyembuhannya nanti akan menyesuaikan dengan apa yang dilakukan. Nah, Jadi misalnya tadi keselio, harusnya kita pertahankan begitu. ankle ya, Ya. atau pergelangan kaki dalam posisi seperti ini, istirahatnya. Tapi kita banyak gerakan. Nah, akhirnya sembuhnya itu ya dalam posisi dia digerakkan. Jadi misalnya akhirnya sembuh dalam posisi ini, pasti struktur ototnya berubah, kemudian tendonnya berubah, ya, ligamennya juga nanti berubah. Itu yang mungkin tidak akan bagus untuk di kemudian hari sebenarnya. Begitu. Ini dokter mungkin Ya. bisa memberikan tips nih, Dok, bisa ditekankan lagi kepada masyarakat. Apabila keselio, apa yang harus dilakukan? Baik. Keselio ini kan kasus yang sering sekali kita dapatkan ya. Sehari-hari sangat mungkin kita keselio karena kita ada undakan dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah protection. Diingat baik-baik, pertama adalah protection. Kalau kita keselio, kita harus langsung protect. Jadi kalau untuk di pergelangan kaki mungkin bisa pakai ankle support ya. Kalau untuk di lutut mungkin bisa pakai knee decker tadi yang dokter bilang ya, untuk menjaga biar tidak banyak pergerakan di sendi-sendi tersebut. Kemudian yang kedua adalah rest. Kita istirahatkan ya, seringkali sudah keselio kemudian
tetap digunakan, tetap dipakai, tetap berjalan, atau tetap aktivitas olahraga, seharusnya kita istirahatkan. Ketiga adalah icing, ya. Jadi icing tadi penting, kita icing 10-15 menit di daerah yang bengkak atau radang 2-3 kali sehari. Nah, yang terakhir, jika memang ini belum membaik setelah 7 hari atau fase akutnya, saran saya ke dokter. Nah, jadi jangan lagi kalau keseleo diurut ya, malah menambah masalah baru. Menambah masalah, betul. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi dokter. Sama-sama. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara nih pemirsa, saatnya kami pamit. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa selalu nonton Ayo Hidup Sehat ya pada Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Saya Dr. Eni Talin pamit. Dan saya Indra Bekti mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai kita bertemu kembali tentunya. Indonesia, ayo hidup sehat. Bye-bye. Olahraga merupakan kegiatan dengan sejuta manfaat, salah satunya menjaga tubuh kita tetap sehat dan bugar. Saat ini sudah banyak jenis olahraga yang bisa kita lakukan agar bisa menjaga kebugaran tubuh kita. Tak hanya itu, olahraga juga bisa menurunkan berat badan bahkan pembentukan otot. Nah pemirsa, ada 5 jenis olahraga terbaik agar tubuh sehat dan bugar loh. Simak ulasannya berikut ini. Di urutan kelima, ada olahraga jenis senam Kegel. Senam Kegel ini umumnya penting bagi wanita karena membantu menguatkan beberapa otot di wilayah otot dasar panggul. Seiring bertambahnya usia, otot-otot bagian rahim, kandung kemih, usus halus, dan rektum akan mulai melemah. Nah, dengan rutin melakukan senam Kegel bermanfaat menjaganya otot tetap kuat. Tak hanya itu, senam ini juga bisa mencegah turunnya rahim bahkan penyakit ambeien. Untuk hasil terbaik, lakukan 4-5 kali dalam sehari. Di urutan keempat, siapa sangka kegiatan jalan kaki bisa menjadi obat yang ampuh loh pemirsa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berjalan selama 30 menit dapat memberikan manfaat bagi otak juga tubuh. Sedangkan bagi orang dewasa atau lansia, berjalan selama 30 menit secara rutin dapat memperkuat konektivitas pada otak, sehingga dengan kata lain bisa memperkuat ingatan. Berikutnya di urutan ketiga ada latihan kekuatan. Latihan kekuatan bisa melibatkan penggunaan beban berat untuk menciptakan ketahanan terhadap tarikan gravitasi. Bobotnya bisa jadi tubuh Anda sendiri, ataupun beban bebas seperti barbel atau dumbbell. Pemirsa dapat menggunakan beban berat dengan jumlah kecil atau bobot beban ringan dengan lebih banyak pengulangan, agar tercipta otot lebih kuat dan kokoh. Dan yang paling penting, untuk mencapai hasil yang maksimal, kuncinya adalah konsistensi dalam berolahraga. Di urutan kedua ada olahraga Tai Chi. Tai Chi atau yang disebut juga Tai Chi Chuan merupakan seni bela diri asal Tiongkok dengan serangkaian gerakan anggun dan mengalir untuk menciptakan meditasi gerak. Olahraga ini dilakukan perlahan dan lembut dengan tingkat fokus yang tinggi, serta perhatian khusus dalam pernafasan. Karena peserta Tai Chi memiliki tingkat kecepatan berbeda, maka olahraga ini dapat dilakukan oleh beragam orang, tanpa memandang tingkat usia atau tingkat kebugaran. Kita menjaga otak dari masalah penuaan. Tak hanya itu, renang juga bagus untuk orang yang memiliki radang sendi. Jika melakukan berenang rutin, bisa membantu melawan depresi hingga mengurangi stres.